Bil Arabiyah, Ibrani dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita pindah kitab. Kita pindah kitab ke Al-Itqan udah Lughatul Quran Lughatul Arabiyyah ini. Nah ini ya, oke. Irthul Arabiyyah kullu lughatus samiyah, warisan bahasa Arab kepada semua bahasa-bahasa samiyah. Kita coba cari yang paling ini saja ya. Yang dua ajam ya. Bahkan kana li kaunil arabiyyah lughatul Quran atau kabirun fi hadhihi al-mamlakah aidan. Tashabbaha al-ulama bercabang ya. Fiktor di wujud dahulu adanya dahulu. Ba'da ijma'ihim ala anna fil Quran min al-a'lam ghairul arabiyyah. Tapi ada ijma', ada konsensus bahwa dalam Al-Quran itu ada nama-nama isim alam selain Arabiyyah. Mada'atil hajar dzikrihi, yang kemudian kita nggak butuh untuk menyebutkan yang misalkan kata-kata Adam, Azan, Iblis, itu dia sudah kemudian bukan bagian dari Arabiyyah, gitu ya. Itu bukan bagian dari Arabiyyah. Nama-nama itu sudah membuktikan bahwa kemudian nama itu bukan Arabiyyah. Karena apa? Karena itu sudah ajam. Idris, Israil, Ismail, Ilyas, dan lain sebagainya. Musa, Nuh, Harun dan lain sebagainya. Faqala ba'duhum wa minhum, siapa yang bilang? Ada tambahan ya, tadi kan ada beberapa. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Maisarah, Amr bin Syarahbil, Ikrimah, Qatadah, kemudian banyak sekali. Imam Juwaini, Ibnu Naqib, Innal Qur'an al-Karim hawa ba'da dakhil min al-lughatil ukhra. Jadi kemudian dia masuk dari sebagian bahasa-bahasa yang ada seperti Kal-Habasyiyah, seperti Habasyah, wal Farisiyah, dan bahasa-bahasa Persia, wal Amroniyah, dan juga bahasa-bahasa Ibrani. Jadi ada masuk. Tapi kemudian bagaimana prosesnya gitu loh ya? Apakah mu'arab atau bukan? Wahad hujjatul aula, pendapat mereka apa? Inna kibar sahabah ka Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud wa Abu Musa al-Asy'ari qad ruwiyanahu. Ada beberapa sahabat kibar yang meriwayatkan bahwa kemudian alfaz Quran itu ila lughatil Arabiyyah. Dia meriwayatkan semua hal bahwa lafaz Al-Quran itu ke dalam bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Kama saya di tafsir, ada beberapa tafsir di sana. Ada yang juga mengatakan qala ba'dhum, ini pendapat yang tadi juga disampaikan Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Syafi'i, Abu Ubaidah, Al-Qadhi Abu Bakar. Ini Al-Qadhi Abu Bakar, berarti bukan Al-Qadhi Ibnu Arabi. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, bukan Ibnu Arabi Al-Maliki. Wal Imam Fakhruddin Ar-Razi wa ghairihi. Kullu ma fil Quran Arabi wa laysa fihi min ghairi Arabi ghairi al-a'lam. Kata dia yang lengkap ini. Semua yang dalam bahasa Arab dan tidak ada di dalam Al-Quran itu selain Arabiyyah kecuali isim alam. Itu tadi apa nih? Itu gitu ya. Apa namanya? Iblis, Adam gitu ya. Apa? Sinin. Ya nanti Sina gitu ya. Nanti ada mungkin apa namanya kata-kata itu. Nanti kita rujuk ke dalam kitabnya Imam Asy'ari gitu. Sama, dalilnya sama pokoknya. Ada kita usul itu pembedanya. Oke. Nah, kalau ba'dhum sebagian juga yang bilang begini. Huruf ini dengan lisan orang Habasyah. Huruf ini dengan lisan orang Ajam. Walau yastanfir ayatun dengan kalam maka fi al-qadr jadi ajazul dan mengingkari bahwa di dalam kalam itu kemudian ada pertemuan antara lafaz-lafaz jenis manusia secara keseluruhan. Contoh ad-dirham, ad-dinar, ad-dawat, al-qalam, al-qirtas. Wa ghairu dzalika mimma yut'idu isma'u, banyak semuanya yang tidak kemudian akan disebutkan, akan capek itu disebutkannya. Oke. Nanti kemudian ada pendapat yang dari Ra'ayna fi dakhil al-Qur'an, Ra'ayna. Ini pendapatnya. Ini membantah sebenarnya. Pendapat pertama, fa innahu lam yakun mawdu'iyan.
Ya tidak tepat juga. Li'annahu ja'ala al-lughah al-arabiyyah hiya al-muta'athir al-akhir daiman. Karena dia menganggap bahwa bahasa Arab itu selalu bahasa yang menjadi membuat pengaruh, memberikan pengaruh al-akhir daiman. Yang kemudian dia itu memberikan pengaruh kepada semua bahasa-bahasa yang lain. Ma huwa mushtarikun bainana wa baina ghairiha min al-alfaz dan lughat ukhra. Wa bidzalika yakunu qad iftarada bil lughah al-arabiyyah al-usul al-'ajiz. Di mana kemudian itu menyatakan bahwa bahasa Arab itu ada perbatasan nantinya dan bahasa Arab menjadi bahasa yang lemah. Kenapa? Karena kemudian ini pendapat yang bahwa kemudian ada orang yang ada bahasa Arab itu bahasa yang semuanya terpengaruh dengan bahasa asing, menjadikan bahasa Arab itu bahasa yang lemah sekali karena banyak terpengaruh. Amal farqu tadi fa inna mastadalla bil Qur'an, yang ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak ada bahasa selain bahasa Arab. Kenapa falaisa bil qat'i dilalah, itu bukan dilalah yang qat'i yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Ala anna Al-Qur'an al bahasa asli syai'an min al-alfaz dakhiliyah al-arabiyah asliya. Yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu tidak menggunakan bahasa yang lain selain bahasa asli Arab. Li'annahu yuhtamalu ayyuha min hadhihi ayat al-Qur'an nazalan bi sanawiyyin. Karena kemudian maknanya apa? Maknanya itu adalah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab memang, bukan kemudian tidak terpengaruh bahasa Arab, gitu ya. Kama taqul fulan yatakallamu Arabiyyan. Oke, sudah intinya begitu. Walladzi arahu wallahu a'lam. Ini yang kemudian menurut saya penting. Yang saya lihat dan ini wallahu a'lam, anna al-Qur'an al-Karim lam yudkhil ila al-arabiyyah lam yasta'mil lafdhan ghayra arabiyyin asal. Walam yastakmilhu al-arabu min qabl, walakinahu istakhdama min al-alfaz maka arabiyyan asilan, wa ma adkhalahu al-arabu min al-lughati al-ukhra bil arabiyyah walakatu al-sinatahu mashtahara istimalu bainahum. Intinya adalah ya sudah sama seperti pendapat al-Imam Abu Ubaidah dan juga dikutip sama Imam Suyuti bahwa kita menggabungkan antara keduanya. Ada, bukan berarti kemudian tidak ada bahasa aja, ada, tapi kemudian itu bahasa yang kemudian sudah banyak digunakan. Wa shara lahu hukmul arabil asil fil istimal. Maka hukumnya adalah hukum bahasa Arab yang asli di dalam penggunaannya. Oke ya. Jadi hukumnya ya sudah hukum menjadi hukum serapan, diserap ke dalam bahasa Arab itu dari mu'arraf. Li'anna lughal arabiyyah kama sabaqna warafat al-lughah samiyah ukhra. Karena kemudian bahasa Arab yang mewariskan bahasa-bahasa yang lain juga, memberikan pengaruh juga, dan bahasa Arab juga terpengaruh dengan bahasa yang lain. Apa saja contohnya banyak nih. Ini banyak, ada Nurdia, Azharu, Suyuti, Suryaniyah, Amin, itu banyak sekali yang sudah kemudian dicontoh-contohkan. Jadi kitabnya sudah saya berikan sama kalian. Oke ya, kitabnya sudah saya berikan sama kalian semuanya ini. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali. Bahkan Imam Suyuti itu kemudian membuat sebuah kitab karangan sendiri yang tadi saya sampaikan. Ini dia Al-Muhadzab. Ini sebenarnya yang ditulis di Al-Iqan itu sebenarnya sebagian saja dari apa yang dituliskan Imam Suyuti dalam kitab ini. Huruf jim apa saja yang kemudian ini bahasa-bahasa yang kemudian terserap dari bahasa yang lain. Ada kira-kira 200-300 halaman ya. Imam Suyuti buat kitab ini sekitar 300 halaman. Namanya adalah Al-Muhadzab fi ma waqa'a fil Qur'ani wal Mu'arraf. Muhadzab dari apa-apa yang dalam Al-Qur'an dari bahasa-bahasa mu'arraf. Bahasa-bahasa yang bukan Arab dimasukkan Arab. Kitabnya ada Imam Suyuti yang bilang. Di dalam Al-Iqan merujuk kepada yang sini sebenarnya, memindahkan saja, hanya sedikit saja. Kalau di sini lengkap semua. Kayak mu'jam, ini contoh kayak kamus bahasa asing dalam Al-Qur'an ini kitabnya. Apa? Ya mungkin bahasa Arab. Kalau kamu Nawawi kan bahasa kamus ya, kamus bahasa Arab. Kalau ini bukan di dalam Al-Qur'an ada bahasa ajam. Dari mana saja bahasa ajamnya? Persia, Habasyah, ini kitabnya Imam Suyuti. Namanya Al-Muhadzab fi ma waqa'a fil Qur'ani min al-Mu'arraf. Gitu ya. Jelas ya sudah ya. Jadi konteksnya jelas apa yang kemudian dikatakan oleh para ulama kaliber Imam Syafi'i, Imam Suyuti
Bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan para sahabat itu juga menyatakan ada ad-dakhil. Imam Syafi'i tidak menyatakan tidak ada, tapi al-jamu baina atau fit baina ini bahwa ada yang namanya mu'arraf namanya. Jadi tidak ada lagi namanya ajam. Sederhananya begitu sebenarnya. Tidak ada lagi namanya ajam. Kenapa? Karena ajam tadi itu sudah masuk diserap, dia menjadi hukumnya hukum bahasa Arab asli. Begitu ya? Siapa yang tidak masuk? Ada pertanyaan ya kira-kira? Yang tidak masuk siapa hari ini?